Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bersama saya Raja Syahroni. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara mudah membuat aplikasi berbasis website menggunakan HTML, CSS, MySQL, dan PHP. Video ini adalah bagian 8. Pada video bagian 8 ini, kita akan mendesain dan membangun website statis dengan HTML dan CSS. Adapun referensi materi kita, yaitu witrischool.com/html dan witrischool.com/css. Sebelum teman-teman mengikuti video tutorial ini, sebaiknya sudah menonton dan mengikuti video tutorial sebelumnya tentang HTML dan CSS. Baik teman-teman, sebelum kita praktek membuat website statis menggunakan HTML dan CSS, ada baiknya kita mengetahui tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan, sehingga memudahkan kita dalam membangun website yang kita inginkan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menganalisa fitur dan menu yang akan kita tampilkan di website. Setelah itu, kita lakukan desain tampilan website yang akan kita bangun atau yang akan kita buat. Jadi kita buat desainnya dulu, sehingga nanti kita ada panduan untuk membangun website yang kita inginkan. Setelah itu, baru kita melakukan pengkodingan atau scripting. Nah, bagian ini kita lakukan berdasarkan analisa dan desain yang telah kita buat sebelumnya. Setelah selesai kita membuat website yang kita butuhkan, lalu kita melakukan testing dan kita akan mengevaluasi hasilnya. Baik teman-teman, kita akan langsung praktek bagaimana membuat website statis menggunakan HTML dan CSS. Sebelumnya, kita akan membuka folder SAM terlebih dahulu. Kita sudah berada di folder di mana Xsum diinstal. Setelah itu, kita buka folder htdoc seperti biasa. Selanjutnya, kita buka folder belajar app yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita buat sebuah folder baru. Lalu kita buat dengan nama web statis. Lalu kita enter. Setelah itu, kita masuk ke folder web statis. Nah, untuk mempermudah kita dalam membuat website, ada baiknya kita buat folder dulu untuk CSS dan gambar atau image. Seperti biasa, kita klik new folder, lalu kita buat folder image. Di folder inilah nanti kita akan meletakkan gambar yang akan digunakan di website kita. Kita buka folder image yang sudah kita buat. Setelah itu, kita masukkan semua gambar yang akan kita gunakan saat membangun website nantinya. Nah, semua gambar sudah saya masukkan ke dalam folder image. Kita kembali lagi ke folder web statis. Setelah itu kita buat folder CSS. Nah, pada folder inilah nanti eksternal CSS akan kita letakkan. Kita buka folder CSS yang sudah kita buat. Lalu kita akan buat sebuah file dengan nama style.css. Nah, file inilah yang akan kita gunakan sebagai eksternal CSS. Teman-teman bisa klik new item, lalu pilih teks dokumen. Kita buat namanya style.css, lalu kita enter, dan kita klik yes pada dialog ini. Setelah itu, kita kembali lagi ke folder web statis. Dan terakhir, kita buat satu file dengan nama index.html. Teman-teman bisa klik new item, lalu pilih teks dokumen, lalu kita buat dengan nama index.html, lalu enter. Lalu kita klik yes pada dialog ini. Baik teman-teman, kita sudah selesai membuat folder. Folder ini nanti akan kita jadikan sebagai tempat scripting dari website yang akan kita bangun. Sebelum kita membuat website, ada baiknya kita menganalisa dan mendesain tampilan terlebih dahulu, sehingga kita memiliki panduan agar mudah dalam membangun website yang kita inginkan. Nah,
Untuk menganalisa dan mendesain tampilan website, kita akan gunakan Canva. Teman-teman silakan buka browser, lalu kita buka canva.com. Setelah itu, klik buat desain, dan selanjutnya klik ukuran khusus. Untuk ukuran, misalkan lebarnya 800, sedangkan tingginya adalah 1200. Lalu kita klik buat desain baru. Nah, jadi kita akan mendesain tampilan untuk website yang akan kita bangun. Kita bisa pilih menu elemen, lalu kita gunakan elemen yang tersedia. Nah, yang pertama, misalkan kita ingin membuat header. Di header ini nanti kita bisa meletakkan logo, gambar, nama website, dan sebagainya. Setelah itu, kita akan membuat menu utama. Jadi di bawah header nanti ada daftar menu seperti beranda, artikel, profil, kontak, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagian untuk ucapan selamat datang bagi pengunjung. Nah, pada bagian ini kita bisa meletakkan foto utama dan ucapan pembuka dari website yang kita buat. Berikutnya kita akan membuat bagian dari artikel yang ingin kita tampilkan di website. Kita coba besarkan lagi. Lalu ada alamat dan kontak yang juga kita tampilkan di website yang kita bangun. Jadi nanti bisa ditampilkan Google Map dan daftar dari kontak yang kita miliki. Yang terakhir adalah footer. Nah, jadi seperti inilah teman-teman contoh dari analisa dan desain website yang akan kita bangun. Jadi nanti teman-teman bisa kreasikan, ini hanya sebagai contoh dan untuk mempermudah kita belajar di awal ini. Baik teman-teman, desain yang sudah kita buat ini akan kita jadikan panduan dalam membuat website. Selanjutnya kita akan mengkonversi desain ini menjadi script HTML. Pertama-tama kita akan buka folder web statis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita sudah berada di folder web statis. Lalu index.html ini kita buka di Notepad++. Saat ini file index.html masih dalam keadaan kosong. Nah, pada file inilah kita akan membuat layout website yang akan kita bangun. Berikutnya, kita juga akan membuka file style.css. Kita kembali ke folder web statis. Kita sudah berada di folder web statis, lalu kita buka folder CSS. Lalu file style.css kita buka di Notepad++. Nah, file style.css juga masih dalam keadaan kosong. Baik teman-teman, kita akan mulai praktek membangun website sesuai dengan desain yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama, kita akan menentukan ukuran dari website yang kita buat. Jadi, misalkan kita buat script CSS-nya sebagai berikut. Nah, script CSS yang pertama ini adalah script yang akan mengatur tampilan website hanya 80% dari ukuran layar laptop atau komputer yang mengaksesnya. Setelah itu, kita akan menggunakan font family, Arial, Helvetica, dan sans serif. Dan posisi website di tengah layar. Nanti kita akan lihat hasilnya. Berikutnya, kita akan membuat bagian pertama website kita, yaitu bagian header. Nah, script CSS ini akan mengatur tampilan bagian header dari website kita. Kita simpan script CSS-nya. Lalu kita akan membuka file index.html. Nah, pada file index.html kita buat script sebagai berikut. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini adalah struktur dasar dari HTML. Dikarenakan kita menggunakan external CSS, maka kita membuat elemen link untuk memanggil script CSS yang berada di folder CSS dan filenya bernama style.css. Kita simpan dan kita akan lihat hasilnya di browser. Nah, teman-teman, kita buka alamat localhost belajar app di browser. Di sini sudah ada folder dengan nama web statis. Lalu folder web statis ini kita klik. Nah, ketika diklik,
browser akan secara otomatis membaca file index.html. Berikutnya, kita akan mencoba membuat script untuk menampilkan bagian menu website. Kita kembali ke Notepad++. Misalkan, kita membuat script CSS untuk tampilan menu sebagai berikut. Script CSS ini akan mengatur tampilan menu utama yang ada pada website. Lalu kita simpan. Setelah itu, kita tambahkan script HTML pada file index.html. Kita buka file index.html. Lalu, kita tambahkan script HTML untuk menampilkan menu utama sebagai berikut. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman untuk membuat komentar di setiap script yang kita buat. Ini adalah contoh menu utama yang kita buat di website. Jadi nanti ada menu beranda, artikel, dan kontak. Dikarenakan kita belum memiliki halaman lain, maka di hyperlink referensinya kita beri tanda pagar. Kita simpan. Lalu kita buka browser untuk melihat hasilnya. Setelah kita buka browser, lalu kita refresh. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi ketika kita klik linknya, maka akan membuka tab baru. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membuat style CSS dan script HTML untuk menampilkan kata sambutan pada website kita, sesuai dengan desain yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya, kita akan kembali ke Notepad++. Kita sudah berada di style.css. Kita akan menambahkan style CSS untuk mengatur tampilan bagian kata sambutan website. Kita scroll ke bawah. Misalkan kita tambahkan script sebagai berikut. Kita scroll ke atas. Ini adalah style untuk mengatur tampilan utama dari bagian kata sambutan. Berikutnya, kita juga akan mengatur gambar pada bagian kata sambutan. Setelah itu, kita juga akan mengatur teks pada bagian kata sambutan. Dan terakhir, kita memerlukan style ini agar bagian berikutnya berada di bawah. Nanti teman-teman boleh coba menghapus bagian ini dan lihat hasilnya di browser. Baik, setelah kita tambahkan style CSS-nya, lalu kita simpan. Dan kita akan menambahkan script HTML pada file index.html. Jadi teman-teman buka index.html. Lalu kita tambahkan script sebagai berikut. Nah, kita sudah menambahkan script HTML untuk bagian kata sambutan. Jadi, elemen main adalah elemen utama. Di dalam elemen main, ada elemen image yang menampilkan gambar yang kita ambil dari folder image dengan nama file gambar sambutan.jpg. Setelah itu, ada teks yang ditampilkan. Jadi, ini adalah teks yang ditampilkan pada kata sambutan. Setelah script HTML-nya kita tambahkan, lalu kita simpan. Dan kita akan lihat hasilnya di browser. Silakan dibuka browsernya kembali. Kita sudah berada di browser. Lalu kita refresh. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Hasil dari script HTML yang menampilkan bagian kata sambutan. Baik teman-teman. Berikutnya kita akan membuat bagian untuk menampilkan artikel tutorial terbaru di website kita. Kita akan kembali lagi ke Notepad++ dengan membuka style.css terlebih dahulu. Nah, kita sudah berada di style.css dan kita akan menambahkan style untuk mengatur tampilan bagian dari artikel tutorial terbaru. Kita scroll ke bawah. Misalkan kita menambahkan script sebagai berikut. Lalu kita scroll ke atas.
Style utama adalah mengatur tampilan utama dari bagian artikel. Setelah itu kita juga akan mengatur bagian judul atau kita buat di sini dengan ID title. Berikutnya kita juga akan mengatur daftar tampilan dari artikel terbaru yang ditampilkan. Setelah itu kita juga akan mengatur tampilan gambar pada artikel terbaru yang ditampilkan. Dan terakhir, sama dengan bagian kata sambutan, kita menggunakan style ini agar bagian berikutnya berada di bawah. Setelah itu kita simpan. Lalu kita akan menambahkan script HTML pada index.html untuk menampilkan artikel tutorial terbaru. Kita buka file index.html, lalu kita scroll ke bawah. Kita akan memasukkan script HTML sebagai berikut. Kita scroll ke atas. Nah, kita memiliki elemen artikel untuk menampilkan artikel tutorial terbaru. Di dalam elemen artikel, kita juga ada ID judul yang sudah kita atur stylenya. Lalu kita juga memiliki 4 daftar artikel yang ditampilkan. Dan di setiap daftar artikel, kita juga memasukkan gambar dari folder image, lalu nama gambarnya. Setelah itu kita simpan, dan kita akan lihat hasilnya di browser. Kita sudah berada di browser, lalu kita refresh. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi kita menampilkan bagian artikel tutorial terbaru. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membuat bagian alamat dan kontak pada website. Sebelumnya kita akan kembali ke Notepad++ dan kita akan membuka file style.css. Kita sudah berada di file style.css. Kita scroll ke bawah. Lalu kita buat script sebagai berikut. Kita scroll ke atas. Nah, ini adalah style untuk mengatur tampilan bagian alamat dan kontak website. Bagian yang pertama yaitu bagian section. Ini mengatur secara keseluruhan tampilan bagian alamat dan kontak. Berikutnya, section dengan ID title. Ini mengatur posisi, judul, alamat, dan kontak. Kita posisikan di tengah. Selanjutnya yaitu section dengan ID kontak. Style ini mengatur tampilan kontak pada bagian alamat dan kontak. Berikutnya ada section dengan ID kontak dan class list. Style ini mengatur daftar kontak yang ditampilkan. Setelah itu kita juga mengatur tampilan alamat yang berupa map di dalam kontak, dan ini adalah style yang digunakan. Yang terakhir ada section after. Style ini berfungsi agar bagian berikutnya berada di bawah. Setelah itu kita coba simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan script HTML pada file index.html. Kita buka file index.html. Kita scroll ke bawah. Lalu kita tambahkan script berikut. Kita scroll ke atas. Nah, pada script bagian alamat dan kontak, kita menggunakan elemen section sebagai elemen utama. Setelah itu kita menggunakan ID title untuk mengatur style, tulisan, alamat, dan kontak pada website. Berikutnya kita akan mengatur bagian kontak beserta daftar yang ditampilkan. Yang terakhir, kita akan tampilkan alamat dengan menggunakan iframe dari Google Map. Dan ini adalah scriptnya. Dan kita tutup elemen section-nya. Setelah kita buat script HTML-nya, kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya di browser. Kita buka browser. Lalu kita refresh.
Setelah itu kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Dari script CSS dan script HTML yang sudah kita buat di Notepad++. Baik teman-teman, kita akan membuat bagian terakhir pada website, yaitu footer. Kita akan buka file style.css di Notepad++. Kita scroll ke bawah. Lalu kita buat script CSS sebagai berikut. Script ini akan mengatur style dari footer website yang kita buat, baik dari paddingnya sebesar 10 pixel dan tulisannya nanti yang akan berada di posisi tengah. Kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat script HTML untuk menampilkan footer di file index.html. Kita buka index.html. Lalu kita buat script sebagai berikut. Selanjutnya kita simpan. Dan kita akan lihat hasilnya di browser. Kita buka browser. Setelah itu kita refresh. Lalu kita scroll. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, footer yang barusan kita buat. Baik, kita cukupkan materi video ini sampai di sini. Dan kita alhamdulillah sudah berhasil membuat tampilan website statis menggunakan HTML dan CSS. Semoga materi pada video ini berkah dan bermanfaat. Bisa teman-teman ikuti dan praktekkan. Insyaallah berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.